Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, Jamain, SPSI MPD, dan Bapak Kunto Bagasatrio MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul fungsi-fungsi psikis, persepsi, bayangan, dan fantasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu bernama Wildan Hafiz Wahyudi. Yang kedua ada Nur Halisa Anhar. Yang ketiga ada Rahma Daniyah Oktaviani. Yang keempat ada Kamelia Atiyah Rahmah. Dan yang kelima ada Erni Arianti. Oke, selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Nur Halisa Anhar. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Materi yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi atau perception merupakan konsep yang sangat penting dalam psikologi. Dalam kamus lengkap psikologi, persepsi adalah yang pertama, proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Yang kedua, kesadaran dari proses-proses organis. Yang ketiga, Titchener atau satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu. Yang keempat, variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan di antara perangsang-perangsang. Dan yang kelima, kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta-merta mengenai sesuatu. Jadi, dapat dikatakan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrat dalam diri individu. Melalui persepsilah manusia memandang dunianya. Apakah dunia terlihat berwarna cerah, pucat, atau hitam? Semuanya adalah persepsi manusia yang bersangkutan. Misalnya, ketika seseorang melihat atau menggunakan indera visual yaitu mata, sebuah benda berwarna merah, maka ada gelombang cahaya dari benda itu yang ditangkap oleh organ mata, lalu diproses dan ditransformasikan menjadi sinyal-sinyal di otak yang kemudian diinterpretasikan sebagai warna merah. Ada dua macam persepsi, yaitu yang pertama external perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar diri individu. Yang kedua ada self-perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini, yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Kamelia Atiyah Rahmah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf, dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. Oke, faktor internal ini bisa dibilang adalah faktor yang terjadi pada dalam diri individu tersebut. Yang kedua nih, ada faktor eksternal. Faktor ini digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan, intensitas rangsangan,
Lingkungan kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Nah, dalam faktor eksternal ini ada lagi nih faktor yang merupakan syarat terjadinya persepsi. Faktor pertama itu adalah adanya objek atau stimulus yang dipersepsikan atau bentuk fisiknya. Yang kedua, adanya alat indera syaraf untuk menerima stimulus tersebut. Yang ketiga, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi psikologis. Adapun tahap-tahap dalam proses persepsi. Nah, tahap pertama yaitu proses menerima, yaitu menerima rangsang atau data dari berbagai sumber. Kebanyakan data itu diterima dari panca indera, sehingga sering disebut dengan penginderaan atau sensasi. Tahap kedua yaitu proses menyeleksi rangsang. Proses menyeleksi rangsang, suatu proses yang di dalamnya mengandung proses seleksi ataupun sebuah mekanisme setelah menerima rangsang atau data yang diseleksi itu tadi. Tahap ketiga yaitu proses pengorganisasian. Data yang dirangsang, yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk pengorganisasian. Ini disebut dengan seleksi. Tahap keempat yaitu proses pengambilan keputusan dan pengecekan. Dalam tahap ini ada tahap lagi nih, menurut Barner. Tahap pertama adalah kategori primitif di mana objek atau peristiwa yang diamati diseleksi dan ditandai. Yang kedua adalah mencari, kemudian scanning atau menyeleksi untuk mencari tambahan informasi. Yang ketiga yaitu konfirmasi. Oke, tahap terakhir adalah proses terjadinya persepsi. Adanya objek stimulus yang merangsang panca indera kemudian dibawa ke dalam otak. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah bayangan. Apa itu bayangan? Nah, istilah bayangan sering disebut pula sebagai istilah tanggapan. Manusia mempunyai kemampuan mengadakan persepsi, yaitu kemampuan membayangkan kembali hal-hal yang telah diamatinya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun macam-macam bayangan. Yang pertama itu ada bayangan eidetik. Bayangan eidetik merupakan bayangan yang sangat terang, sangat jelas seperti menghadapi objeknya. Tetapi apabila orang tidak dapat membedakan persepsi dengan bayangan, maka orang akan mengalami halusinasi. Bayangan eidetik ini terdapat pada kalangan anak-anak. Tetapi ini pun tidak berarti bahwa pada orang dewasa tidak ada yang mempunyai bayangan semacam ini. Pada orang dewasa kadang-kadang dijumpai bayangan eidetik. Dan yang kedua ada bayangan pengiring. Bayangan pengiring pada umumnya hanya berjalan sebentar saja. Bayangan yang segera timbul mengiringi proses persepsi setelah persepsi itu berakhir. Hal ini dapat digambarkan, misalnya kita hendak mematikan kipas angin. Saat kita hendak mencabutkan colokannya dari listrik, kipas angin tidak begitu langsung berhenti, tetapi masih ada gerak yang mengiringinya sebelum berhenti sama sekali. Demikian pula dalam persepsi. Selanjutnya, halusinasi. Dalam halusinasi, orang merasa bahwa ia seakan-akan menerima sesuatu stimulus yang sebenarnya secara objektif stimulus tersebut tidak ada. Pada halusinasi tersebut terjadi bayangan yang jelas seperti pada persepsi. Namun pada bayangan eidetik, bayangan terjadi sebagai hasil dari persepsi. Orang yang menderita halusinasi tidak menyadari itu hanya dari bayangannya saja. Apa sih itu fantasi? Fantasi ialah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Dengan kekuatan fantasi, manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan keadaan-keadaan yang akan mendatang. Fantasi sebagai
kemampuan jiwa manusia dapat terjadi secara disadari, yaitu apabila individu itu benar-benar menyadari akan fantasi-fantasinya. Misalnya, seorang pelukis. Menurut Ahmadi, fantasi lebih bersifat subjektif apabila dibandingkan dengan kemampuan jiwa yang lainnya. Dalam orang berfantasi, bayang-bayang atau tanggapan-tanggapan yang telah ada di dalam diri seseorang memegang peranan yang sangat penting. Bayangan yang ditimbulkan karena fantasi disebut sebagai bayangan fantasi. Bayangan fantasi berbeda dengan bayangan pengamatan, di mana bayangan pengamatan merupakan hasil dari pengamatan, sedangkan bayangan fantasi merupakan hasil dari fantasi. Berikutnya, macam-macam fantasi. Secara umum, fantasi merupakan aktivitas yang menciptakan, tetapi sekalipun demikian, sering dibedakan antara fantasi yang menciptakan dan fantasi yang dipimpin. Yang pertama, fantasi yang menciptakan, yaitu merupakan bentuk atau jenis fantasi yang menciptakan sesuatu. Misalnya, seorang ahli mode pakaian menciptakan model pakaian atas dasar fantasinya. Atau bisa juga seorang pelukis menciptakan suatu lukisan atas daya fantasinya. Yang kedua, fantasi yang dituntun atau yang dipimpin, yaitu merupakan bentuk atau jenis fantasi yang dituntun oleh pihak lain. Misal, seseorang yang melihat film, orang ini dapat mengikuti apa yang dilihatnya dan dapat berfantasi tentang keadaan atau tempat-tempat lain dengan perantara film itu. Sehingga dengan demikian fantasinya dituntun oleh film tersebut. Demikian pula kalau orang berfantasi karena mendengarkan suatu berita, membaca sesuatu cerita, dan sebagainya. Dilihat dari caranya orang berfantasi, fantasi dapat dibedakan atas fantasi yang mengabstraksi, yang mendeterminasi, dan yang mengombinasi. Yang pertama, fantasi yang mengabstraksi. Fantasi yang mengabstraksi yaitu cara orang berfantasi dengan mengabstraksi beberapa bagian, sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Misal, anak yang belum pernah melihat gurun pasir, maka untuk menjelaskannya dipakai bayangan hasil persepsi yaitu lapangan. Bayangan lapangan ini dipakai sebagai loncatan untuk menjelaskan gurun pasir tersebut. Dalam anak berfantasi, gurun pasir itu banyak bagian-bagian lapangan yang diabstraksikan. Dalam berfantasi, gurun pasir dibayangkan seperti lapangan, tetapi tanpa pohon-pohon di sekitarnya dan tanahnya itu melulu pasir semua, bukan rumput. Yang kedua, fantasi yang mendeterminasi, yaitu cara orang berfantasi dengan mendeterminasi terlebih dahulu. Misal, anak belum melihat harimau, yang telah mereka lihat kucing, maka kucing digunakan sebagai bahan untuk memberikan pengertian. Dalam berfantasi harimau, dalam bayangannya seperti kucing, tetapi bentuknya besar. Yang ketiga, fantasi yang mengombinasi, yaitu orang berfantasi dengan cara mengombinasikan pengertian bayangan-bayangan yang ada pada ini. Tiga, fantasi yang mengombinasi, yaitu orang berfantasi dengan cara mengombinasikan pengertian-pengertian bayangan-bayangan yang ada pada individu bersangkutan. Misal, berfantasi tentang ikan duyung, yaitu kepalanya kepala seorang wanita, tetapi badannya ikan.
Jadi adanya kombinasi kepala manusia dengan badan ikan. Fantasi mengombinasi inilah yang banyak digunakan oleh orang. Misal ingin membuat rumah dengan mengombinasikan model Eropa dan atap model Minangkabau. Fantasi apabila dibandingkan dengan kemampuan jiwa yang lain, fantasi lebih bersifat subjektif. Selanjutnya, tes fantasi. Untuk mengetahui sampai mana kemampuan individu untuk berfantasi, pada umumnya digunakan tes fantasi. Tes yang sering digunakan untuk mengetes fantasi antara lain, yang pertama, tes TAT, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar dan testi disuruh bercerita tentang gambar itu. Yang kedua, tes kemustahilan, yaitu tes yang berbentuk gambar-gambar atau cerita-cerita yang mustahil terjadi. Testi disuruh mencari kemustahilan itu. Yang ketiga, Heilbronner-Wiersma tes, yaitu tes yang berwujud suatu seri gambar yang makin lama makin sempurna. Yang keempat, tes Rorschach, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar dan testi disuruh menginterpretasikan gambar tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya akan mengembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, dari materi yang kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan, yaitu persepsi, bayangan, dan fantasi merupakan sebuah kegiatan kejiwaan yang dimana masing-masing kegiatan tersebut hanya dapat dilihat oleh individu yang melakukan aktivitas, tidak dapat dilihat orang lain, namun dapat diungkapkan dalam bentuk ide, penemuan, dan pengembangan. Kegiatan yang melibatkan panca indera dan pikiran seseorang ini dapat menimbulkan berbagai macam pandangan berbeda tiap masing-masing individu. Meliputi persepsi, bayangan, dan fantasi, ketiganya tentu sangat berkaitan dengan jiwa manusia yang dimana selalu dipakai entah sengaja atau tidak sengaja, melengkapi segala kegiatan manusia dalam beraktivitas seperti melihat objek, memikirkan sesuatu, bahkan mengembangkan dengan fantasi. Maka dari itu, kegiatan tersebut memiliki fungsi penting dalam kejiwaan manusia.